Assalamualaikum semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rindi Antika, Cynthia Nursia, dan Della Miftahul. Pada mata kuliah praktikum teknologi pemrograman berorientasi objek ini, kita akan menjelaskan tentang class object. Pemrograman berorientasi objek atau PBO merupakan salah satu istilah di dalam pemrograman yang semakin membesar di saat ini. Diperlukan beberapa waktu untuk mempelajari metodologi PBO, yang mana fungsinya adalah untuk mengatur program yang dibuat dalam bentuk Ego dan diwujudkan di dunia nyata. Pada pembahasan tentang kelas objek kali ini, kita akan mencoba memberikan gambaran tentang 1. Gambaran konsep PBO, cara menghubungkan dan cara menyusunnya di Java. 2. Apa yang dimaksud kelas dan objek, dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. 3. Dua bagian utama dari kelas atau objek, perilaku dan atributnya. 4. Inheritance, dan bagaimana cara mempengaruhi perancangan program Java. Dan kelima, beberapa informasi tentang package dan interface. Pertama, kita bahas thinking in object. Untuk memahami apa itu objek, kita mencoba memberikan contoh seperti permainan Lego. Balok Lego atau blok kecil berbahan plastik yang memiliki variasi ukuran dan warna. Setiap bagian Lego memiliki bit bulat kecil di satu sisi dan ada lubang bulat kecil di bagian lain, sehingga bisa disusun menjadi berbagai bentuk. Adanya variasi bit yang berbeda pada Lego seperti roda Lego, mesin Lego, Lego Excel, Lego Katrol, dan lain-lain dapat dibentuk menjadi istana, mobil, robot raksasa, atau bentuk apapun sesuai yang kita inginkan. Contoh lain, pada sebuah toko komputer sedang melakukan perakitan sistem komputer atau PC secara utuh dengan berbagai komponen seperti motherboard, CPU atau prosesor, kartu video, hard disk, keyboard, dan sebagainya. Idealnya, ketika PC tadi sudah berhasil dirakit, maka PC tersebut bisa dijalankan karena semua unit di dalamnya saling bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih besar. Dari dua contoh tadi, apa kaitannya dengan pemrograman Java? Jawabannya adalah ya, semua berkaitan. Cara kerja PBO sama persis dengan dua contoh tadi, yang mana program PBO secara keseluruhan terdiri dari berbagai komponen mandiri atau objek yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki peran secara spesifik dalam program dan semua komponen saling berhubungan satu sama lain dengan cara yang sudah ditetapkan di awal. Objek dan kelas. PBO adalah bentuk atau pemodelan di dunia nyata dan objek-objeknya dibuat dari beberapa bagian objek yang lebih kecil. Kemampuan mengombinasikan objek tersebut adalah satu dari aspek dasar PBO. PBO menyediakan beberapa konsep dan fitur lain dalam membuat dan penggunaan objek, sehingga lebih mudah dan lebih fleksibel. Fitur terpenting dalam PBO yaitu class. Ketika membuat program di PBO, class di sini sebagai objek tetapi bukan mendeskripsikan objek sesungguhnya. Sebagai contoh, dibuat kelas pohon yang mendeskripsikan fitur dari pohon seperti daun, akar, tumbuhan, dan menghasilkan klorofil. Kelas pohon sebagai model abstrak untuk pohon yang dapat menjangkau atau mengambil atau berinteraksi atau memotongnya, itu harus ada yang namanya instance konkret dari pohon tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena adanya kelas pohon sehingga dapat dibuat banyak instance pohon yang berbeda-beda. Setiap pohon yang berbeda dapat memiliki fitur yang berbeda seperti pendek, tinggi, ataupun lebat, tetapi tetap dapat langsung dikenali sebagai pohon. Atribut dan behavior. Setiap kelas disusun dari dua komponen, yaitu atribut dan perilaku. Atribut adalah sesuatu bersifat individual yang fungsinya untuk membedakan satu objek dengan yang lainnya dan menentukan pemunculan atau penyajian keadaan atau kualitas dari objek tersebut. Sebagai contoh, kita ambil kelas sepeda motor. Atributnya mungkin meliputi warna yang terdiri atas merah, hitam, hijau, putih, dan seterusnya. Kemudian tipe yang terdiri atas penjelajah atau cruiser, balap atau sport bike, standar, dan seterusnya. Kemudian pabrik yang terdiri atas Honda, BMW, Suzuki, dan seterusnya. Atribut dari objek dapat pula mencakup informasi keadaannya. Pada contoh sepeda motor dapat dibuat atribut untuk fitur kondisi mesin hidup atau mati. Atribut didefinisikan dengan variabel. Hal ini dapat dianalikan sebagai variabel global untuk objek yang dibuat. Setiap instance dari sebuah kelas yang memiliki nilai yang berbeda-beda kepada variabelnya yang disebut sebagai variabel instan atau instant variable. Kemudian perilaku. Perilaku sebuah kelas menentukan terhadap apa yang dilakukan instance ketika keadaan di dalamnya berubah. Perilaku adalah cara objek melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kembali ke contoh kelas sepeda motor.
Perilaku yang dimiliki yaitu 1. Menghidupkan atau memulai mesin, 2. Mematikan atau menghentikan mesin, 3. Menaikkan kecepatan, 4. Memindah gigi atau gear, dan yang terakhir berhenti atau stop. Untuk mendefinisikan perilaku objek, maka harus dibuat metode seperti fungsi pada pemrograman yang lain, tetapi pendefinisiannya berada di dalam kelas itu sendiri. Membuat kelas, sekarang kita mencoba membuat contoh atau bagaimana cara membuat sebuah kelas. Contoh kelas sepeda motor. Untuk melihat bagaimana contoh variabel dan metode didefinisikan dalam kelas, selanjutnya dapat juga dibuat aplikasi Java dengan contoh baru dari kelas sepeda motor dan menunjukkan variabel instannya. Yang pertama, mulailah dengan pendefinisian kelas. Buka editor yang digunakan misalnya Notepad dan tuliskan. Yang kedua, pada kelas ini belum banyak yang dapat dikerjakan, tetapi hal ini menunjukkan bahwa membuat kelas pada Java sangatlah sederhana. Yang ketiga, lanjut membuat beberapa variabel instan yang 3 diantaranya digunakan sebagai spesifikasi motor. Tambahkan 3 baris berikut tepat di bawah baris pertama kelas sepeda motor. Dari 3 variabel instan tadi, isinya 2 dapat menampung string, yaitu tipe dan warna, dan yang ketiga adalah boolean untuk merujuk mesin pada kondisi mati atau hidup. Yang keempat, sekarang tambahkan perilaku atau metode untuk kelas ini. Yang keenam, metode dihidupkan mesin akan menguji apakah mesin sudah dalam keadaan hidup dan siap digunakan. Setelah selesai, simpanlah dengan nama sepeda motor.java. Ingat, selalu nama file Java sama persis dengan nama kelas yang didefinisikan. Simpan kembali penambahan coding ini dan lakukan kompilasi dengan perintah javak motorcycle.java. Setelah kompilasi dan tidak ditemui kesalahan, apa yang terjadi jika digunakan interpreter Java untuk menjalankannya? Java mengasumsikan kelas ini adalah aplikasi, maka akan dicari metode main, interpreter Java yang akan menampilkan pesan yang salah seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, lakukan perbaikan pada kelas sepeda motor, contohnya dengan membuat instan dari kelas dan menggunakannya. Pada kesempatan ini, tambahkan baris coding dari metode main setelah baris ke-17. Perbaikilah beberapa kesalahan pengetikan yang terjadi. Setelah kompilasi berhasil, jalankan kembali kelas dan akan diperoleh keluaran seperti gambar berikut ini. Selamat, kelas sepeda motor telah berhasil dibuat dengan baik dan metode main telah diberikan keluaran atau output sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, silakan perluas deskripsi kelas sepeda motor dengan atribut dan metode yang relevan. Itulah penjelasan singkat tentang kelas objek dan sedikit kita berikan tutorial cara pembuatannya. Sekian dan terima kasih.